I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Dinda Wijayanti dengan NIM 2261306, yang kedua Alifa Azahra dengan NIM 2261315, kemudian Rahmadani Kusuma dengan NIM 2261327, Nimatun Syahida dengan NIM 2261350, dan Zahra Eka Fitri Arafah dengan NIM 2261359. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hormon tiroid. Yang pertama ada pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher dan terdiri atas sepasang lobus di sisi kiri dan kanan. Terletak di leher dihubungkan oleh isthmus yang menutupi cincin trakea 2 dan 3. Kelenjar ini tersusun dari zat hasil sekresi bernama koloid yang tersimpan dalam folikel tertutup yang dibatasi oleh sel epitel kuboid. Koloid ini tersusun atas tiroglobulin yang akan dipecah menjadi hormon tiroid oleh enzim endopeptidase. Kemudian hormon ini akan disekresikan ke sirkulasi darah untuk kemudian dapat berefek pada organ target. Kelenjar tiroid masuk ke dalam sistem endokrin, di mana merupakan kelenjar penghasil hormon. Fungsinya untuk mengatur aktivitas tubuh dengan cara melepaskan hormon, pembawa pesan kimia yang diangkut dalam darah dari kelenjar atau jaringan endokrin ke organ target. Nah, pada saat ini terdapat gambar dari kelenjar tiroid, di mana terdapat tulang hyoid, membran trirohyoid, tulang rawan tiroid, tulang rawan krikoid, lobus kiri, trakea, lobus kanan, ligamen krikotiroid median, dan ligamen tirohyoid median. Selanjutnya, sintesis hormon tiroid. Sintesis hormon tiroid dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tiroglobulin disintesis di retikulum endoplasma kasar dan mengikuti jalur sekresi untuk memasuki koloid di lumen folikel tiroid melalui eksositosis. Sementara itu, simpatisan natrium iodida memompa iodida secara aktif ke dalam sel yang sebelumnya telah melewati endotelium melalui mekanisme yang sebagian besar tidak diketahui. Iodida ini memasuki lumen folikel dari sitoplasma oleh pendrin transporter dengan cara yang konon pasif. Di dalam koloid, iodida dioksida menjadi iodin oleh enzim yang disebut tiroid peroksidase. Iodin sangat reaktif dan mengiodinasi tiroglobulin pada residu tirosil dalam rantai proteinnya. Totalnya mengandung sekitar 120 residu tirosil. Dalam konjugasi, residu tirosil yang berdekatan dipasangkan bersama. Seluruh kompleks masuk kembali ke dalam sel folikel melalui endositosis. Proteolisis oleh berbagai protease membebaskan molekul tiroksin dan triiodotironin yang masuk ke dalam darah melalui mekanisme yang sebagian besar tidak diketahui. Selanjutnya, sekresi hormon tiroid. Berikut tahapan-tahapan sekresi hormon tiroid. Hormon pelepas tirotropin atau TRH dari hipotalamus dan hormon perangsang tiroid atau TSH dari pituitari anterior merangsang sintesis dan pelepasan hormon tiroid. Seperti pada gambar di sebelah kanan, di tahap pertama itu kadar T3 dan T4 dalam darah yang rendah atau laju metabolisme yang rendah merangsang hipotalamus untuk mensekresikan TRH. Kemudian, TRH memasuki vena portal hipofiseal dan mengalir ke pituitari anterior, di mana ia merangsang tirotrops untuk mensekresi TSH. Di tahap ketiga, TSH merangsang hampir semua aspek sel folikel tiroid aktivitas, termasuk penangkapan iodida. Penangkapan iodida ini bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan di poin pertama. Lalu ada sintesis dan sekresi hormon, bisa dilihat juga di gambar di sebelah kanan di poin kedua dan poin ketujuh. Dan pertumbuhan sel folikel. Di tahap keempat, sel-sel folikel tiroid melepaskan T3 dan T4 ke dalam darah sampai laju metabolisme kembali normal.
Kemudian di tahap terakhir atau tahap kelima, kadar T3 yang meningkat menghambat pelepasan TRH dan TSH. Kondisi yang meningkatkan permintaan ATP yaitu lingkungan dingin, hipoglikemia, ketinggian, dan kehamilan, juga meningkatkan sekresi dari hormon tiroid. Selanjutnya adalah metabolisme hormon tiroid. Kelenjar tiroid memproduksi 3 hormon penting untuk tubuh. Hormon tersebut antara lain adalah hormon tiroksin, hormon triiodothyronin, dan hormon kalsitonin. Hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid ini sangat penting agar sel menjalankan fungsinya dengan benar. Masing-masing hormon memiliki perannya masing-masing. Yang pertama adalah hormon tiroksin. Hormon tiroksin adalah hormon pertama yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, hormon tiroksin ini juga disebut dengan T4. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh dan memastikan otak tetap terjaga. Dia juga sensitif terhadap keadaan di sekitar dan rangsangan yang diterima oleh tubuh. Ketika hormon tiroksin dan T3 berkurang, maka tubuh akan menjadi lebih mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin ini. Oleh karena itu, kadar hormon tiroksin ini harus berada dalam keadaan normal untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah hormon triiodothyronin. Hormon triiodothyronin ini nantinya akan digunakan untuk mengontrol kinerja beberapa organ tubuh. Di antaranya adalah mengatur suhu tubuh, mengontrol pengolahan dan penyerapan nutrisi, dan mengontrol penggunaan energi. Nah, untuk mekanisme peningkatan suhu tubuh tersebut, hormon triiodothyronin ini akan merangsang natrium dan kalium tambahan menggunakan ATP secara terus-menerus untuk mengeluarkan ion natrium dari sitosol ke dalam cairan ekstrasel dan mengeluarkan ion kalium dari cairan ekstrasel ke dalam sitosol. Lalu akan merangsang natrium dan kalium tadi kan menggunakan banyak ATP. Nah, semakin banyak ATP yang dikeluarkan akan menghasilkan energi panas untuk meningkatkan suhu tubuh. Lalu yang ketiga ada hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini adalah hormon terakhir yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kalsitonin adalah hormon yang dibuat dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid untuk membantu mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon kalsitonin juga berfungsi untuk mengoptimalkan proses osifikasi atau pembentukan tulang dalam tubuh. Tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin yang terlibat dalam metabolisme kalsium dan merangsang sel-sel tulang untuk menambahkan kalsium ke tulang. Jadi, kalsitonin yang diproduksi ini pasti bakal mempengaruhi metabolisme kalsium tulang secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah bagian kadar hormon. Tiroid lazim dikenal sebagai kelenjar tiroid. Tiroid gland letaknya berada di bagian depan, tepatnya di bawah ini. Kelenjar yang sendiri biasanya tidak kelihatan, sehingga sering dilupakan orang. Sampai ketika timbul dan jalan, gangguan hormon atau terjadi komplikasi. Barulah tiroid ini menarik perhatian. Tiroid yang sehat membuat kita bisa memahami beraktivitas dengan baik, serta bisa mengenal dan melahirkan bayi dan kita. Hubungan hormon tiroid berisiko menimbulkan berbagai penyakit. Hormon tiroid berlebih kita melahirkan karena menyebabkan komplikasi pada jantung, mata, dan organ tubuh. Yang gampang simptom terjadi. Kekurangan hormon tiroid juga bisa menyebabkan aktivitas sel tubuh pun dapat tidak apa. Pada gambar tiroid gland seperti itu. Pada gambar tersebut ada lapis nafas pada bagian atas yang berwarna biru. Lapis nafas berfungsi sebagai penutup tenggorokan saat makan, sehingga makanan tidak terhirup dan masuk ke saluran nafas. Biasanya, jika hal ini terjadi, kita akan tersedak ketika sedang makan. Kemudian ada tulang hipoid. Tulang hipoid berfungsi untuk membantu gerakan lidah dan jalan menelan. Kemudian tulang rawan tiroid. Tulang rawan tiroid berfungsi untuk melindungi pita kiara. Kemudian ada lobus
Piramida. Lobus piramida kadang juga terdapat lobus tambahan yang membentang ke atas. Lateral fin. Kemudian ada batang tenggorok. Batang tenggorok atau biasa disebut dengan trachea berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Ini juga untuk menyaring partikel kotoran yang terbentuk terbawa udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi sebagai salah satu hormon dari kira-kira. Dan ada arteri dan vena. Arteri berfungsi sebagai pembawa darah dari jantung ke tubuh. Namun sebaliknya, vena berfungsi mengalirkan darah dari organ tubuh ke balik tubuh. Jadi gambar tersebut terdapat piramida lobus yang terlihat dari bagian belakang ada gambar yang paling bawah. Gangguan kadar hormon yang kedua adalah hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika jumlah hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid terlalu sedikit. Hipertiroidisme adalah penyakit tiroid yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Nodul tiroid adalah benjolan padat atau berisi air yang terbentuk dalam kelenjar tiroid. Baiklah, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,